Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu sekalian kalau cobaan sedang datang, oh ini berarti buruk buat saya. Enggak. Justru itu peringatan, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita jadi merasa, oh ternyata saya manusia, butuh kepada Allah. Kalau Bapak Ibu bisa tiap hari terus bergantung sama Allah, mungkin nggak ada cobaan. Kalau tiap hari, selalu kita bangun tidur sudah langsung berzikir, langsung bertaubat, langsung baca Quran, langsung ibadahnya semua, mungkin nggak ada cobaan. Masalahnya kan kita banyak lalai. Nah cobaan kalau datang membuat kita sadar lagi. Kalau kita ikhtiarnya selain kepada taubat, selain kepada doa, nggak akan dapat solusi. Masalah itu terus bergantung. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, kita akan temukan ada jalan keluarnya. Itu makna aslamtu, aku menyerahkan diri. Sebagian ulama memberikan, maksudnya dia menyerahkan diri, menganggap semua ini kebaikan bagi dia. Itu makna aslamtu. Makna yang lain kata ulama, aslamtu adalah berserah diri kepada hal-hal yang dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada dia, seperti misalnya orang lahir dalam keadaan cacat, ya. Atau orang ditipu oleh orang lain, ya. Atau apa saja, maka dia juga berserah diri di situ, ya. Artinya dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia jalan keluar. Potongan kedua, wabika amantu, kepadamu lah aku beriman. Dan kita sudah tahu iman adalah asas agama kita, karena ada 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan juga takdir baik dan takdir buruk, ya. Dan makna daripada wabika amantu, artinya aku beriman bahwasanya semua ini adalah ciptaanmu ya Allah. Dan sangat berhubungan dengan kalimat aslam itu tadi. Potongan ketiga, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah aku bertawakal. Sekarang aku sudah dicoba, aku akan ikhtiar ya Allah. Selebihnya aku serahkan kepadamu. Itu makna wa alaika tawakkaltu, dan sudah kita jelaskan makna tawakal tentunya dari awal bahasan kita. Dan hadis Nabi SAW banyak sekali berhubungan dengan tawakal, diantaranya hadis Bukhari. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, dalam hadis ini dikatakan hakku tawakkuli. Tawakal yang betul-betul luar biasa. Pokoknya yakin sama Allah, Allah akan bantu. Yang penting saya sudah ikhtiar. Maka kata Nabi SAW, Allah pasti memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana induk burung yang keluar di pagi hari mencarikan makanan buat anaknya yang di sarang, lalu dia kembali sore hari sudah membawakan makanan untuknya. Memang butuh tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah ikhtiar, dan sudah kita jelaskan bedanya tawakal sama tawakul, ya. Kalau tawakul berserah diri kepada Allah tanpa ikhtiar, dan itu salah. Potongan keempat, wa ilaika anabtu, makna anabtu di situ adalah kepadamu aku kembali, maksudnya mengembalikan urusanku. Apapun sifatnya, ya. Apapun perkara, sekecil sampai sebesar apapun, kembali kepada Allah. Masalah kecil, pengen keluar rumah, supaya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan supaya lancar, tidak macet. Pengen ke satu tempat, ya Allah mudahin parkiran buat saya. Hal-hal kecil yang kadang-kadang orang tidak fikir. Itu makna inabah. Kembali kepada Allah walaupun pada hal-hal yang kecil. Dan memang Allah sudah ajar kita itu kan. Mau minum, baca bismillah. Minum hal yang sederhana tiap hari kita lakukan. Selesai baca alhamdulillah. Mau tidur, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Memang semuanya disuruh kita inabah kepada Allah. Harus bergantung kepada Allah SWT. Ya. Kemudian wabika khasamtu, ada angka kecil 105. Lihat ya. Lihat nggak? Di bawah ada tulisan itu. Maksudnya dengan musuh-musuh agama. Kalaupun kita harus keluar berperang, memang karena itu musuhnya Allah. Karena mereka keluar ingin memerangi agamanya Allah, maka kita perangi mereka. Itu makna umumnya. Makna khususnya adalah aku akan memusuhi siapapun yang engkau suruh musuhi dari ahli maksiat. Ahli maksiat, orang yang berbuat dosa dalam terang-terangan melakukan maksiatnya, maka akan musuhi perbuatan maksiatnya karena engkau melarangnya ya Allah. Itu makna lain. Jadi makna globalnya adalah aku keluar menyerang musuh-musuh yang membenci agamamu ya Allah, gitu kan, seperti jihad. Kemudian makna khususnya adalah aku akan memusuhi semua maksiat yang sudah engkau larang, sehingga kita memusuhi pun orang yang melakukannya bukan karena fisiknya tapi karena perbuatannya. Kalau sudah tinggalkan, tentu saja kita tetap kembali bermuamalah dengan dia dengan baik tentunya.
Selanjutnya, Allahumma a'udhu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung dengan kemahamuliaanmu. Bisa diartikan juga izzah, keperkasaan. Tapi kalau aziz dalam bahasa Arab, kalau terjemahkan manusia, sebenarnya lebih mulia, mulia dan terhormat. Salah satu sifat Allah adalah Al-Aziz. Allah itu mulia dan terhormat. Ya. Artinya kalau dinisbatkan kepada Allah sifat izzah ini, itu tidak akan pernah terhina atau tidak pernah dihina selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mulia. Segelintir dari makhluknya saja yang kufur kepadanya. Mayoritas makhluk semuanya beriman. Malaikat, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Bahkan mayoritas dari manusia sama jin beriman kepada Allah. Sebagian kecil dari jin dan manusia membangkang. Yang lainnya semua beriman. Semuanya yang mengetahui kalau dia punya pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa ant, kalimat yang paling mulia tentunya, kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maknanya adalah aku tidak mungkin bergantung kepada selain Engkau, ya Allah. Antudillani, agar Engkau tidak menyesatkanku. Di sini muncul pertanyaan, apakah memang Allah akan menyesatkan? Ya, jawabannya. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan petunjuk siapa yang dia suka, Allah sesatkan siapa yang dia suka. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dia suka ini dengan kemahaadilannya. Jangan bayangkan seperti kita manusia. Kita kalau marah sama seseorang, lalu kita menghukumnya, itu berbeda dengan Allah SWT. Kalau kita karena emosi, karena ego, ya, karena mungkin kezaliman, kalau Allah tidak, dengan kemahaadilannya. Seperti misalnya kasus umat-umat sebelum kita yang telah Allah binasakan. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, Namrud, dan wilayah Babilonia, kaumnya Nabi Ibrahim. Semua ini kaum negeri Sodom, kaumnya Nabi Lut, Allah binasakan karena mereka sudah diperingatkan oleh Rasul. Utusan Allah ini bertahun-tahun tidak mau dengar. Maka Allah SWT sesatkan mereka sekalian. Makna sesatkan di sini, Allah di akhir-akhir setelah peringatan-peringatan terakhir sampai kepada mereka, mereka tidak mau, maka Allah tutup hati-hati mereka sehingga mereka sama sekali tidak dapat hidayah lagi. Dan mereka sudah tidak punya kesempatan untuk taubat. Makanya umat-umat sebelum kita yang dihukum ini, mereka 3 hari, seminggu sebelum binasa, itu Allah limpahkan nikmat yang luas pada mereka. Badannya makin sehat, mereka makin tertawa, ya. Hewan-hewan ternaknya makin sehat, tumbuh-tumbuhan-buahannya makin subur, cuaca enak. 3 hari, seminggu sebelum binasa itu, maka mereka makin lalai. Allah SWT sesatkan mereka dengan itu, karena Allah sudah tahu ini tidak akan pernah mau mengikuti petunjuk. Itu makna daripada dhalal atau antudillani. Dan Nabi SAW berlindung dengan itu. Jangan sampai ya Allah aku termasuk orang yang melanggar, tidak mau engah dengan peringatanmu, lalu kau sesatkan aku, sehingga datanglah hukuman Allah. Karena hukuman Allah, Bapak Ibu sekalian, tidak akan datang kecuali pada orang yang sudah puncak pembangkangan. Ya, peringatan-peringatan datang, tadi saya kasih contoh tahapan-tahapannya. Nanti terakhir tetap ngotot lakukan, maka sekalian Allah hukum. Dan itu bahaya. Allah gunakan kalimat dalam Al-Quran tentang masalah ini, akhadnahum bagtah. Kalau mereka tetap lalai dan sudah sampai pada puncak peringatan tidak mau tahu, maka kami akan menghukum mereka sekonyong-konyong, tiba-tiba, dan mereka tidak sangka.